Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Mari kita perbanyak mensyukuri nikmatnya Allah, khususnya nikmat kemudahan kita beribadah, nikmat petunjuk kita beramal soleh, nikmat karunia untuk kita memperbanyak kebaikan-kebaikan kita. Harapan kita, Allah berkenan menerima semua amal ibadah kita. Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mekatur, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bertemu dalam program Tadabbur Kalam. Program yang mengajak kita kembali merenungkan, menghayati, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran agar semakin menenangkan hati kita, agar semakin memberikan cahaya kepada lubuk hati kita. Demikian juga agar menjadi pembela-pembela kita kelak. Kita memasuki pada kali ini yaitu surat An-Nisa ayat 39 sampai dengan 41. Di mana Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 39, "Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah." Allah bertanya kepada mereka yang disebutkan di ayat sebelumnya, ayat 37 dan ayat 38. Orang yang bakhil tidak mau berinfak, orang yang pelit tidak mau bersedekah, dan orang yang berinfak namun bukan karena Allah, ingin dipuji, berinfak riya, ingin dilihat oleh manusia. Karenanya Allah bertanya di ayat 39, apa yang memberatkan mereka? Apa yang menghalangi mereka beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh, berinfak di jalan Allah dengan tulus, dengan penuh keikhlasan? Wa madza 'alaihim, apa yang menghalangi, apa keberatan mereka? Kalau mereka sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari akhirat, sungguh-sungguh berinfak atas semua karunia Allah yang Allah rizkikan atas mereka, maka Allah Maha mengetahui. Wa kanallahu bihim 'alima. Mengetahui di sini berarti Allah mencatat, Allah membalas. Jawabannya, tidak ada keberatan. Karena semua
yang mereka infakkan kembali kepada mereka. Tidak pernah kembali kepada yang lain. Banyak hadis yang mengingatkan keutamaan berinfak dan bersedekah. Misalnya hadis Nabi yang sangat masyhur, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidak akan pernah berkurang harta itu kalau digunakan untuk sedekah, untuk infak, untuk zakat, untuk wakaf, untuk membantu sesama. Sebaliknya, mafhum mukhalafahnya berarti Allah tambah. Allah Subhanahu wa taala berkahi. Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai harta yang abadi. Untuk itu, ayat 40 mengingatkan tentang konsepsi bagaimana manusia beramal baik atau beramal buruk. Allah ingatkan, tidak mungkin Allah menzalimi manusia atas perbuatannya, meskipun perbuatannya hanya sebesar zarrah, hanya sesuatu seperti partikel yang paling kecil. Zarrah adalah sesuatu yang terkecil yang ada dalam kehidupan kita. Apapun yang dilakukan oleh hamba Allah, sekecil apapun, Allah akan membalasnya. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Allah tidak menganiaya manusia meskipun ia hanya beramal sekecil zarrah, sebesar zarrah. Semua ada balasannya di sisi Allah. Maksud Allah tidak menzalimi berarti Allah membalas. Allah menambah lagi keberkahannya kalau itu kebaikan. Maksud menzalimi kalau itu keburukan, Allah balas dengan balasan yang setimpal. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kemudian Allah rincikan atas maha bijaksananya Allah bahwa Allah tidak menzalimi manusia atas perbuatannya. Jika itu sebuah hasanah, kebaikan, yudha'ifha, Allah berkenan melipat gandakan pahalanya, keberkahannya, kemuliaannya di dunia dan di akhirat kelak. Masya Allah, betapa mulianya Allah, betapa maha baiknya Allah. Beramal baik, balasannya berlipat ganda. Belum lagi, wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Diberi oleh Allah balasan pahala yang sangat besar. Kita kalau membahas pahala tidak dapat menghinggakannya. Tidak mungkin ada orang yang merasa puas dengan pahala. Pahala saya sudah banyak, pahala saya sudah numpuk. Tidak akan ada yang mengatakan itu. Kalau ada yang mengatakan itu, malah ia termasuk yang sombong dengan amalnya. Dan bisa jadi hilang pahala-pahalanya. Sehingga mereka yang sungguh-sungguh berinfak, sungguh-sungguh mengeluarkan hartanya di jalan Allah, dengan zakat, infak, sedekah maupun wakaf, Allah akan lipat gandakan balasan atas kebaikannya ditambah dengan pahala yang sangat besar. Balasan itu di dunia dan di akhirat, sedangkan pahala tentu di akhirat. Karena pahala itu yang melayakkan orang berada di surga tingkat berapa. Pahalanya banyak, surganya semakin tinggi, semakin agung. Pahalanya sedikit, surganya juga surga level biasa saja. Kita beramal, kita beribadah agar pahala bertambah, agar pahala semakin banyak. Pahala banyak berarti kita siap untuk ditempatkan di surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maksud dari surat An-Nisa ayat 39 dan 40 mengingatkan kita agar tidak bakhil, agar tidak pelit. Yakinlah semua yang dilakukan dengan harta kita balasannya lebih besar, lebih agung, lebih mulia. Di dunia, ia akan ditambah karunia-Nya oleh Allah, ditambah keberkahannya,
disukai oleh manusia. Di akhirat disiapkan pahala yang berlipat ganda, disiapkan surga yang tertinggi. Mudah-mudahan sahabat Mekatur, Bapak Ibu jamaah sekalian, dapat mengamalkan tuntunan ayat yang sangat mulia di surat An-Nisa ayat 39 sampai dengan 40. Kita akan lanjutkan tadabbur kalam setelah yang satu ini. Ikuti terus semua media sosial Mekatur Lizahra yang ada di seluruh program-program syiar dakwahnya. بتغيب أيام وليالي وانت ما بتغيب عن بالي وتروح وتسيبني عليك مشغول بحلم بعينيك. Mekatur, keren banget. Mekatur, luar biasa. Mekatur, alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah Mekatur, sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Kita melanjutkan tadabbur kalam surat An-Nisa ayat 41 dan 42. Setelah membahas bagaimana Allah memberi pahala, memberikan balasan kepada orang yang gemar berinfak bersedekah, Allah bertanya kepada sahabat mulia, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Di mana ayat 41
Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW meminta sahabatnya Ibnu Mas'ud untuk membacakan surat An-Nisa 41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana jika mereka datang dan didatangkan saksi? Wa ji'na bika ala haula'i syahid. Kemudian Nabi dijadikan saksi atas seluruh umat manusia. Ketika Ibnu Mas'ud diminta membaca ayat ini, Ibnu Mas'ud menolak awalnya. Kata beliau, bagaimana mungkin aku baca ayat ini kepada seseorang yang Allah turunkan ayat kepadanya? Nabi lebih tinggi dari Ibnu Mas'ud. Nabi yang dapat Al-Quran dari Allah melalui Jibril. Sedangkan Ibnu Mas'ud, sahabat yang diajar oleh Nabi. Beliau segan, beliau tawadu di hadapan Nabi. Padahal Nabi ingin mendengarkan bacaan Ibnu Mas'ud karena bacaannya bagus, bacaannya menyentuh, bacaannya sangat berkesan. Sehingga Nabi kemudian mengatakan, aku ingin mendengar bacaan ayat ini darimu, wahai sahabatku Ibnu Mas'ud. Karena didesak oleh Nabi, beliau membaca ayat 41 surat An-Nisa. Dan kemudian ketika sudah selesai di akhir ayat, wajibna bika ala haula'i syahida, kami akan mendatangkan Nabi sebagai saksi atas umat manusia. Nabi menangis, meneteskan air mata. Betapa agungnya ayat ini. Bagaimana agungnya Nabi. Allah agungkan bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad, akan menjadi saksi atas seluruh amal perbuatan umat manusia. Tentu dalam tanda kutip, Nabi berat. Tapi itu adalah penghormatan dan pengagungan dari Allah. Sehingga beliau katakan, cukup, wahai Ibnu Mas'ud. Cukup sampai di sini. Ibnu Mas'ud terdiam dan ikut menangis karena betapa lembutnya hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan ayat 42 dikaitkan dengan orang-orang yang ingkar, yang bermaksiat, durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma idzin, pada hari itu, ketika Nabi menjadi saksi atas semua perbuatan manusia, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang menyalahi Rasulullah, mengingkari petunjuknya, bagaimana mungkin saat itu mereka akan ditimpakan bumi, akan dibenamkan di bawah bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menutupi apapun yang pernah mereka berbuat. Tidak ada yang ditutupi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Sekarang ini amal dicatat, tapi tidak diberitahu oleh Allah. Kitalah yang tahu dan Allah yang maha tahu. Jika Allah beritahu amal kita, kita malu kepada manusia. Tapi Allah maha baik, tidak Allah beritahu sekarang. Tapi nanti semua amal kita akan ditayangkan. Semua catatan amal akan diberitahukan di hadapan halayak seluruh umat manusia. Itulah maha bijaksana Allah. Di dunia ini Allah persilahkan kita bertobat. Maka belum dibentangkan, belum ditayangkan. Disimpan rapat-rapat. Kalau manusia kemudian bertobat, Allah berkenan memberikan ampunan. Kalau sudah diampuni, maka sudah tidak ada dalam tayangan catatan amal di padang mahsyar. Itulah intisari dari ayat 41 dan 42, di mana Allah menutup dua ayat ini tentang sahabat mulia Ibnu Mas'ud dan tentang nasib mereka yang ingkar, yang durhaka kepada Rasul di dalam kehidupan akhirat. Kita berlindung kepada Allah dari keadaan yang buruk di dunia, dari keadaan yang buruk di akhirat. Kita juga memohon kepada Allah agar kita kelak
saat Nabi kita bersaksi atas kita, kesaksiannya adalah kesaksian yang memuliakan, kesaksian yang melayakkan kita masuk surga. Demikian juga Allah berkenan menghindarkan kita dari murka dan azabnya, sekaligus menambah pahala, rahmatnya, ampunannya, dan Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surga Allah dengan perantara amal ibadah kita, perantara infak sedekah kita, umroh dan haji kita, bakti kita kepada orang tua. Demikian juga melalui perantara bacaan Al-Quran kita, tadabbur kalam kita, yaitu amal yang sangat mulia nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah program tadabbur kalam akan hadir terus kepada seluruh jamaah Mekkatur. Karenanya silakan sebarkan seluas-luasnya program tadabbur kalam sebagai syiar amal soleh kita semuanya untuk menambah koleksi kebaikan-kebaikan kita. Terima kasih atas semua perhatian dan kebersamaannya. Hanya Allah yang kuasa membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.